apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu, saudara-saudari, putra putri Maria yang terkasih, kita menutup persiaran kita bersama Bunda Maria. Selama 1 bulan kita berjalan bersama Bunda Maria, berdoa rosario di lingkungan, di KUP, di keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari, mari kita melihat Bunda Maria dalam kaitan dengan Injil yang baru saja kita dengar. Ada 2 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama adalah kerendahan hati Bunda Maria. Siapa seperti Bunda Maria? Dia adalah ibunda Tuhan, tetapi rela berjalan kaki menuju ke rumah Zakaria dan Elizabeth, mengunjungi saudaranya. Hanya orang-orang yang rendah hati yang keluar dari dirinya dan pergi mengunjungi orang-orang di sekitar. Hanya orang-orang yang rendah hati yang keluar dari kenyamanan diri. Kalau dia berpikir bahwa dia ini adalah Bunda Tuhan, orang pilihan Allah, maka dia tidak perlu keluar jauh-jauh berjalan ke rumah Zakaria. Dia cukup menunggu dari orang yang datang. Tetapi yang ditunjukkan Bunda Maria adalah rela keluar dari kenyamanan dan pergi mengunjungi Elizabeth. Bahkan Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, kalau doa rosario pasti kita keluar, pergi dari rumah ke rumah. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang rela untuk keluar, bergabung dengan lingkungan, bergabung dengan KUB, dan berjalan dari rumah ke rumah. Kunjungan kita itu menyelamatkan. Kunjungan kita itu membawa sukacita. Kalau orang yang pasang diri angkuh, kalau orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar, kalau orang dia sudah merasa nyaman dengan dirinya, dia tidak perlu keluar. Untuk apa? Tapi dia sudah rasa nyaman. Hanya orang-orang yang rendah hati yang rela untuk keluar. Mari kita melihat diri kita, mari kita melihat hidup kita, mari kita melihat keluarga kita. Kita bisa bertanya diri, bagaimana dengan diri kita? Apakah selama ini kita hanya memagari diri dan nyaman dengan diri sendiri, atau rela keluar dari kenyamanan diri dan pergi mengunjungi orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudari, hal kedua yang kita pelajari dari Injil dalam kaitan dengan Bunda Maria adalah kegembiraan dan sukacita. Bunda Maria pergi membawa kegembiraan, pergi membawa sukacita. Di dalam Injil tadi dikatakan bahkan anak yang di dalam rahim pun melonjak gembira. Lalu Elizabeth memuji Tuhan. Karena apa? Bunda Maria membawa sukacita dan kegembiraan, membawa keselamatan. Terjadi keselamatan di rumah Zakaria dan Elizabeth. Karena pada saat itu Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria di dalam hidup kita. Apakah kehadiran kita itu membawa sukacita?
Apakah kehadiran keluarga kita itu membawa kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, atau membuat orang lain cemas, atau membuat orang lain was-was? Hati-hati, dia sudah ada di sini. Apakah kehadiran saya di dalam keluarga, tidak usah pikir jauh-jauh, dia di dalam keluarga. Apakah kehadiran saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak membuat sukacita di dalam keluarga atau tidak? Mari kita merenungkan itu dalam kaitan dengan persiaran kita bersama Bunda Maria. Bunda Maria ini adalah orang yang sederhana, dari kampung Nazaret, bukan orang yang berpendidikan, tetapi yang kita tiru adalah keteladanan. Ia rendah hati, ia membawa kegembiraan dan sukacita. Kalau kita ingat pada pesta perkawinan di Kana, justru Bunda Maria lah yang memahami keadaan keluarga. Ketika mereka kehabisan anggur, Bunda Maria lah yang orang pertama menyampaikan kepada Yesus Putra, mereka kehabisan anggur. Maka kalau kita berdoa Rosario, kalau kita berdoa Salam Maria, kita mengalami ketenangan, kita mengalami sukacita, kita mengalami keselamatan. Kalau saya perhatikan di katedral, hampir siang malam itu orang berdoa di Gua Maria. Kadang pergi berdoa, kadang duduk merenung, kadang menangis, dan seterusnya. Kalau tidak ada sesuatu, tentu yang dilakukan ini tidak bertahan. Tetapi itulah pengalaman iman, pengalaman pribadi bersama Bunda Maria, dan mereka merasa bahwa ada kekuatan dan ada keselamatan. Merasa bahwa diteguhkan di dalam perjuangan hidup. Kalau kita ini doa pertama yang kita tahu itu adalah Salam Maria. Kalau dulu saya masih kecil, bila mau ujian atau mau menghadapi apa saja, pasti kita doa spontan, kita tidak tahu. Yang kita doa itu adalah Salam Maria. Sederhana, tetapi itulah yang memberikan keteguhan dan kekuatan baik. Saudara-saudari, kita selama sebulan ini bersiaran bersama Bunda Maria, menjadikan Bunda Maria sebagai bagian dari hidup kita, bagian dari keluarga kita, bagian dari lingkungan, bagian dari kaum kita. Dan kiranya apa yang sudah kita jalankan selama sebulan ini semakin meneguhkan iman kita untuk terus menjadikan Bunda Maria sebagai bagian dari hidup kita. Bunda Maria bukan Tuhan Allah, tetapi kehadirannya membawa keselamatan, membawa keteguhan bagi kita. Dia bukan Tuhan Allah, tetapi doanya itu dikabulkan, didengarkan oleh putranya. Mereka kehabisan anggur. Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, hai ibu, hai perempuan? Tetapi Bunda Maria percaya dan mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan terjadilah mukjizat pertama. Saudara-saudari, kita mempunyai pengalaman tersendiri bersama Bunda Maria. Kiranya dengan pengalaman itu memotivasi kita, meneguhkan iman kita bersama Bunda Maria, supaya kita terus bergerak, supaya kita terus menyebarkan kasih, membawa kegembiraan, membawa sukacita bagi orang-orang
yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mengakui